Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampuh Amiruddin MPDI dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang masih semangat untuk mengikuti ujian akhir semester ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan badan, sehingga kita dapat beraktivitas pada biasanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Singkat kata pendek cerita, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, semester 6 lokal MPIC. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu untuk tugas ujian akhir semester genap. Pertama itu pengertian manajemen. Menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sejelas yaitu manajemen harus ada, yaitu pengelolaan, perencanaan, mengatur segala sumber-sumber sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau biasa dengan visi misinya. Selanjutnya itu pengertian sumber belajar. Menurut Edgar Dale, seorang ahli pendidikan, mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seorang. Sudah jelas, yaitu sumber belajar banyak macamnya, dari benda yang mati, dari orang lain, dan dari di lingkungan sekitar. Selanjutnya itu pengertian pusat sumber belajar. Menurut F. Percival dan H. Ellington memberikan pengertian bahwa pusat sumber belajar adalah tempat atau bangunan yang dirancang khusus difungsikan sebagai penyimpanan, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada, baik dilakukan untuk kebutuhan belajar individual maupun kelompok. Jadi pengertian pusat sumber belajar itu mengenai itu tempat, adanya gedung, adanya suasana kenyamanan, adanya perawatan, sehingga dapat dipergunakan untuk individual dan kelompok. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen pusat sumber belajar. Menurut Ed Sumiarso MPD, manajemen pusat sumber belajar segala aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan sumber belajar untuk mempermudah si belajar dalam mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Sudah jelas, yaitu manajemen pusat sumber belajar harus ada yang mengatur, dan pengelolaannya, tempatnya, sehingga kenyamanan bagi konsumen dapat terciptakan di sana, sehingga menjadi wadah untuk tempat mencari pengetahuan ilmu.
Selanjutnya yaitu hubungan antara manajemen dengan pusat sumber belajar. Setelah sebelumnya sudah diterangkan juga di atas, hubungannya yaitu manajemen sudah kita tahu artinya, yaitu mengatur atau mengelola, merencanakan, sedangkan pusat sumber belajar itu tempat atau dengan sejenis tempat untuk wadah sebagai penyimpanan, tempat perawatan ilmu pengetahuan seperti buku misalnya. Dan selanjutnya itu peranan teknologi dalam pengembangan pusat sumber belajar. Peran teknologi di dalam pusat sumber belajar sangat dibutuhkan juga, seperti komputer, infokus, yaitu untuk mempermudah bagi masyarakat atau konsumen, mahasiswa, untuk mempermudah memahami ilmu pengetahuan tersebut. Dan selanjutnya itu saya akan mencontohkan dari minat sebuah perpustakaan, minat baca, yang mana di situ mahasiswa atau pelajar bisa mencari pengetahuan yang ia butuhkan di sana, seperti membaca buku dan sebagainya. Dan itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.